Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya menyampaikan tugas ruang kolaborasi mengenai konsep sosiokultural dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Sigit Pamungkas SPD bersama rekan saya Nur Asih SPD, Retno Megawati SPD, dan Fusi Asrining Dini SPD. Konsep sosiokultural merupakan suatu wadah atau proses menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya, sehingga terjadi proses yang mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konteks sosial budaya, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana anak lahir dengan potensi, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tugas guru sebagai pendidik adalah untuk mampu menuntun dan mengarahkan anak memasuki abad 21 agar tidak salah jalan dengan berpegang pada nilai-nilai sosiokultural lokal. Nah, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kekuatan konteks sosiokultural lokal yang ada di daerah kami adalah yaitu tradisi Merti Desa, yaitu serangkaian acara yang dilaksanakan oleh warga sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen. Adapun kegiatan Merti Desa meliputi yang pertama, pagelaran wayang kulit. Yang kedua, bersih sungai dan makam. Yang ketiga adalah pawai atau arak-arakan hasil panen. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nilai-nilai luhur dari acara Merti Desa yang pertama adalah rasa syukur. Sebagai individu, karakter religius anak tentang rasa syukur perlu dikuatkan supaya menjadi manusia yang selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Seperti halnya para warga mensyukuri hasil panen dengan menggelar acara Merti Desa. Kemudian yang kedua adalah gotong royong atau kerjasama. Sebagai masyarakat, anak harus dibekali dengan semangat gotong royong atau kerjasama yang tinggi untuk hidup dan menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Hal ini sangat penting, seperti halnya seluruh rangkaian acara Merti Desa bisa terlaksana karena adanya kerjasama semua warga masyarakat. Yang ketiga, yaitu ingat leluhur. Sebagai individu yang hidup dalam sebuah keluarga, anak wajib tahu silsilah keturunan supaya terjalin silaturahmi yang baik di dalam keluarga besarnya. Kemudian prosesi bersih makam di Merti Desa bisa memupuk anak untuk senantiasa ingat leluhurnya. Kemudian yang keempat adalah toleransi. Sebagai masyarakat yang beraneka ragam, baik itu dari agama dan status sosial, anak dituntut untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi supaya tercipta kerukunan masyarakat. Prosesi arak-arakan hasil panen dari desa yang diikuti makan bersama menyiratkan bahwa kita sebagai manusia sama kedudukannya di mata Tuhan.
duduk dan makan bersama tanpa embel-embel agama maupun status sosial. Kemudian, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kekuatan Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas sesuai konteks sosial budaya Merti Desa adalah dalam menghadapi tantangan abad 21, di mana globalisasi berdampak besar pada karakter anak. Kita, atau tugas kita sebagai seorang pendidik, menuntun dan mengarahkan perilaku anak supaya tidak salah melangkah. Budaya lokal menjadi penyaring terhadap apa yang masuk. Nilai-nilai luhur Merti Desa seperti rasa syukur, semangat gotong royong, ingat leluhur, serta toleransi harus kita tanamkan ke diri anak supaya anak memiliki karakter yang baik sebagai individu maupun masyarakat. Kecanggihan teknologi di mana apa-apa bisa diperoleh secara instan berdampak pada karakter anak, terutama semangat gotong royong atau kerjasama yang semakin luntur. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus membiasakan hal-hal yang bisa menebalkan laku anak. Dalam hal ini misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam piket kelas, membentuk kelompok belajar anak, dan saling membantu dalam kebaikan untuk kepentingan bersama. Dengan ini diharapkan nilai-nilai sosial budaya tidak luntur karena tergerus oleh zaman. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.